Waalaikumsalam. Sehat itu salah satu rezeki Allah yang sering kita lupakan. Contoh mata itu kalau bisa melihat begini, kita sering tidak sadar mata ini rezeki dari Allah. Tuhan ini sendiri perlu nanti sadar kalau bisa melihat itu adalah sebuah kenikmatan. Jalan kaki ke masjid itu kenikmatan. Tapi kita ini ketika sehat jalan itu jarang menyadari bahwa jalan itu sebuah kenikmatan. Tapi sikile diglok mungkin selingkuh atau asam urat itu baru sadar ternyata jalan itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Tapi yang penting orang sakit itu adalah suatu
Kembali sebelum kajian kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Wabil khusus untuk Ibu Sri Ahmad Nugroho, mudah-mudahan diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita, keluarga kita diberi kesehatan dan keberkahan. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kasus-kasus makanan minuman halal yang beredar di masyarakat kita. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat ada sekian banyak makanan minuman yang beredar di masyarakat kita, tapi ternyata mengandung saya sampaikan, buktinya juga parahnya dari sekian yang mengandung babi ternyata sudah bersertifikat halal, bikin masalah. Nah, kaitannya dengan ini hadirin hadirat, kalau dipikir mereka itu nyari apa sih? Kok sampai diberani menggunakan produk-produk yang mereka nyari apa? Kita kalau berpikir secara jernih dan ini bukan hanya mereka, tapi kita. Ngapunten, ini bahasa yang harus baca. Contoh ini, kita ini batin pulang nyari rezeki, kok tidak mempertimbangkan halal-halal, mesti digolehi kok. Saya sering menyampaikan begini, terutama ketika memberikan motivasi ke pekerja. Saya bilang begini, kita ini bekerja, berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang berangkat itu masih gelap, pulang juga sudah gelap. Sebenarnya ada seperti itu, berangkat gelap, pulang sudah gelap. Yang punya anak kecil kadang berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Begitu beratnya, kok hanya dengan tujuan gimana punya mobil mewah, kok hanya tujuan bagaimana punya rumah megah, tanpa ada pertimbangan akhirat. Kalau dalam penelitian, kok tidak ada variabel akhirat? Lu kan goblok. Kan begitu Pak. Ngapunten ini jangan disalahpahami berarti hidup di dunia tidak penting. Tidak, hidup di dunia penting. Tapi Allah sudah mengajarkan kita dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia itu penting, tapi variabelnya jangan hanya dunia, tapi akhirat penting. Makanya saya bilang juga kepada mahasiswa kami, Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, misalnya itu boleh ilmu, apa boleh ijazah. Dia mau kuliah dengan sekian banyak tugas, harus banting tulang, harus begini, macam-macam. Kok hanya selembar ijazah? Kalau hanya seperti itu kan ya iman, saya bilang. Tapi saya bilang itu lah, saya yang bilang begini kan. Ya, tapi kan apa, ijazahnya kan asli kan. Mahasiswa itu baik. Ya memang yang laku itu yang asli, saya bilang. Yang nggak asli itu nggak laku, yang palsu-palsu kecuali satu kan, yang palsu itu laku kan, daripada yang asli. Palsu. Kalau gini yang laku itu yang palsu, yang asli orang nggak laku kan. Saya bilang begitu. Kalau hanya sekedar nyari ijazah atau tadi bekerja hanya sekedar bagaimana bisa bangun rumah megah, bagaimana bisa menggunakan mobil mewah, itu berapa tahun? Paling-paling 80, 90, 100 tahun selesai. Lah kok susah payah kayak begitu hanya sekian puluh tahun, ya kan rugi. Maka variabel akhirat
ada dalam kehidupan kita dalam aspek apapun. Aspek apapun menurut saya. Yang bekerja untuk pertimbangan akhiratnya, itu yang pertimbangan akhirat. Ngaji begini ini kan juga pertimbangan akhirat. Dunia penting. Makanya kita bagaimana di mana dunia ini. Ngaji, bagaimana di mana. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita pikir kok sampai menggunakan produk haram, itu pertimbangannya apa? Saya yakin itu hanya memasukkan unsur duniawi. Unsur akhiratnya tidak dia pertimbangkan. Padahal hidup itu kan yang penting barokah. Panjenengan insya Allah aku yang senior, saya yang tua, yang senior. Insya Allah sudah bisa merasakan, menilai ternyata hidup itu yang penting adalah keberkahan. Kita ini sehebat apapun, yang penting kekayaan kita sebanyak apapun, kalau tidak ada barokah, rasanya percuma. Sebaliknya kadang-kadang di antara kita ini, mohon maaf, secara ekonomi mungkin tidak seberapa, tapi karena keberkahan hidup, dia merasakan begitu nikmat dalam kehidupannya. Jangan milih mana, sugih dan barokah atau melarat tapi barokah. Sugih barokah. Ya, dia semua ini saya khawatir ngantuk ini. Betul ngantuk ya Pak. Betul apa memilih sugih barokah ini, tapi kan tidak melupakan keberkahan. Nah sekarang apa sih barokah itu yang penting? Ya kita ini nggak salah paham. Ya nggak salah paham. Apa sih barokah? Barokah itu satu dimaknai ziyadatul khair, kembali keapian, tambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Kok tambah umurnya, tambah baik, itu barokah. Dan ini secara kuantitatif mudah kita ukur. Contohnya, dulu usia 50 tahun, jamaah subuhnya gimana? Nah sekarang 60 tahun, bagaimana jamaah subuhnya? Dulu 50 tahun tidak seberapa semangat jamaah subuh. Sekarang 60 tahun kok semangat, kok berarti barokah. Sederhana, secara kuantitatif dulu, kalau kualitatif panjenengan dan Allah yang tahu. Tapi secara kuantitatif kita sederhana. Kalau dulu saya ukurnya ketika menghafalkan Quran, semester kemarin dapat berapa juz, semester ini berapa juz. Kalau panjenengan biasanya sehari berapa juz bacanya, Pak? Atau berapa ayat bacanya, besok berapa ayat, tahun depan berapa ayat, dan seterusnya. Kita ukur, kok semakin lama kita ini semakin banyak kebaikannya, maka itulah indikator keberkahan hidup. Sehingga suatu hari Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ayyun nasi khairun, orang yang baik itu yang bagaimana? Rasulullah ditanya begini, orang yang baik itu yang bagaimana? Jawaban Rasulullah, orang yang baik adalah man thala umruhu wa hasunah. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Tambah umurnya, tambah kebaikannya. Sebaliknya orang yang jelek itu yang bagaimana ya Rasul? Orang jelek itu man thala umruhu wa sa'ahu. Panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Jadi wong Solo yo tambah tua tambah elek. Elek kelakuannya maksudnya itu, dan elek rupanya sudah mesti lah tambah tua. Nah oleh karena itu hadirin hadirat, harus ada upaya dalam diri kita bagaimana tambah kebaikan dalam diri kita, biar hidup kita barokah. Ukurnya, mohon maaf, ukurnya harus
bukan sekedar tambah kebaikan, tapi kita bisa tidak menikmati apa yang ada dalam diri kita. Dan untuk bisa menikmati, ya jangan lupa hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Yang penting kita ini kan, yang tadi yang di awal saya sampaikan, kita ini sering mengukur sesuatu itu hanya dalam perspektif kita. Ini berarti kita tidak bisa menghadirkan Allah. Memang berat apa itu? Bukan hanya panjenengan, saya juga berat menghadirkan Allah. Ini ngaji begini gampang, Pak. Di masjid begini gampang menghadirkan Allah. Barang kalau sudah di kantor, di jalan, belum tentu tak bisa menghadirkan Allah. Di jalan, di garai didik, ure-ure, kadang-kadang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Kalau sudah seperti itu, berarti dia lupa dengan pesannya Allah itu. Berarti dia belum bisa menghadirkan. Nah, untuk menggapai yang sa'adah, yang barokah, yang berarti sa'adah, kebahagiaan, jangan lupa hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Oh, kebahagiaan, sa'adah. Nah, ini barokah. Sehingga hidup yang barokah itu berarti satu, tambah kebaikan kita. Yang kedua, bisa kita menikmati apa yang kita miliki. Nah, hadirin rahimahullah, sekarang sumber barokah itu dari mana? Ini secara sistematika yang berarti sistematika halal. Sumber barokah itu dari mana? Dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan banyak ayat bahwa sebenarnya sumber barokah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu balik lagi menghadirkan Allah. Dalam Al-Quran banyak kita diajarkan untuk menggapai barokah itu dari Allah. Apa contohnya? Contohnya itu dalam Al-Quran itu ada ayat yang merupakan ceritanya Nabi Nuh. Wa qurra fi anzilni unzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang Engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin, karena Engkau lah yang paling baik dalam menempatkan seseorang. Doa ini Bapak Ibu biasa ya, kalau para ulama dulu mengajarkan kalau kita menempati tempat baru, kita disarankan berdoa seperti ini. Karena maknanya bagus. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau berkahi. Jelas? Yang Engkau berkahi. Jadi barokah Allah itu yang bagus dari, mohon maaf, dari benda-benda tertentu, bukan pula dari orang tertentu. Orang tertentu itu hanya wasilah perantara. Sumber barokahnya tetap dari Allah. Nah, ini contoh lagi ya, contoh lagi. Kita ini diajarkan ketika mau makan dan berdoa. Doa mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Barik lana ini ya Allah, panjenengan berkahi rezeki yang panjenengan berikan. Makanan ini Allahumma barik lana itu ya Allah,
Jadi kadang-kadang sama teksnya, ada kemiripan teksnya, tapi maknanya beda. Kalau barokah laka, mudah-mudahan Allah memberkahi hal-hal yang baik, semua kebaikan barokah. Tapi kalau barokah alaiki, apapun itu, entah itu kebaikan maupun kejelekan, mudah-mudahan Allah memberkahi. Lu kenapa begitu ya? Karena sebenarnya semuanya ini desain dari Allah. Entah itu yang baik, entah itu yang jelek, pasti Allah sudah ada perhitungannya. Nah, cuma tadi kadang-kadang kita akan menilai sesuatu hanya diri kita, sehingga kita ini sering menganggap sing gak enak itu gak enak. Padahal bisa jadi sing gak enak itu aslinya enak, sing enak itu aslinya gak enak. Kalau kita hadirkan Allah tadi, ya, maka jangan heran Rasulullah itu mengajarkan dalam kondisi apapun kita mengucapkan alhamdulillah, kan gitu. Kok kita dapat kenikmatan, dapat enak, alhamdulillah. Tapi bumi sholihah, alhamdulillah dengan kenikmatan ini mudah-mudahan memberikan kebaikan, kesholehan. Tapi kok mendapatkan sesuatu yang gak enak, kita tetap diajarkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sih gak enak-enak itu. Jadi panjenengan kok mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Berarti tadi bumi sholihah. Kok sih gak enak, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya dalam kondisi apapun. Panjenengan kalau nggak bisa baca semuanya, ya, yang penting alhamdulillahnya tadi. Alhamdulillah, bolak-balik alhamdulillah. Nah, dari sinilah hadirin berarti keberkahan itu ya sumbernya dari Allah. Nah, hadirin rahimahullah, sekarang selanjutnya poin selanjutnya, terus bagaimana agar hidup kita ini barokah. Yang penting, poin pentingnya bagaimana caranya hidup kita ini barokah. Dalam Quran, kalau kita merujuk pada Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Satu, agar hidup kita ini barokah, amanun wattaqu, iman dan takwa. Jelas ini kunci pertama dan utama. Allah mendikannya begitu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, umpama penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna. La fatahna itu lamnya lam tauhid, tauhid itu sungguh. Jadi berarti penekanan dari Allah. La fatahna, maka sungguh aku bukakan barokatin minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Kuncinya apa? Iman takwa. Iman takwa itu kan masih abstrak, kadang-kadang begitu. Operasionalnya bagaimana? Nah, operasionalnya ya lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Bukan sederhana. Kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita ini merasa berat karena kita sendiri yang berbuat berat. Allah tidak pernah memperberat. Dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti kan kemampuan kita bagaimana? Makanya kadang saya itu menyimpulkan begitu, Pak. Jangan-jangan kita ini berat karena kita sendiri yang memperberat. Contoh begini, sholat itu loh diajarkan. Jadi imam itu suwi-suwi. Kalian lihat bagaimana kok orang imam suwi-suwi, maklumi pada sekian banyaknya yang sepuh-sepuh juga banyak.
Akhirnya kan, oh iya, makmumnya merasa berat. Padahal Allah tidak memperberat. Rasulullah itu mengajarkan jadi imam itu paling khafif, enteng loh. Itu Rasulullah mengajarkan gitu. Rasulullah kalau jadi imam itu pertama, tapi kalau sudah sholat sendirian, mau mengajak suwi-suwian yang luar biasa. Saya akhir-akhir ini nggak berani lama, gara-gara pernah saya imamnya agak lama itu ada jamaah di sholat itu menyampaikan begini, Ustaz, saya itu kalau jadi makmum terus imamnya lama itu malah pikirnya kemana-mana. Jadi kalau imamnya baca surat lama itu makmumnya terus mikirnya, dia itu mikirnya malah kebayang sana, kebayang sini, macam-macam. Tapi kalau dia tidak lama-lama bisa konsep. Yang penting ini memang kasuistik masing-masing orang beda. Terus pernah saya juga jamaah yang jadi makmum sekian banyak orang, imamnya baca lama, terus ada makmum yang asalnya berdiri, akhirnya duduk karena kelamaan tadi. Padahal dia belum seberapa sebuah di sholat. Saya tanya, duduk Pak, ini saya itu tidak kuat berdiri, ya kalau tidak kuat sambil duduk saja. Kalau sambil duduk langsung itu kok saya nggak serak katanya gitu. Mungkin dia berusaha untuk bagaimana agar kelihatan sempurna gitu. Nah sejak itu kemudian saya berpikir, oh iya, betul yang disampaikan oleh Rasulullah, fa'al khafif, ringanlah, diringankan, jangan terlalu berat. Makanya kadang saya berpikir jangan-jangan kita merasa berat dalam menjalankan perintah Allah, itu kita sendiri yang memperberat. Nah, hadirin hadirat rahimahullah, sehingga iman takwa secara operasional laksanakan perintah Allah. Dan siapa yang kita contoh? Itu jelas Rasulullah Muhammad kita contoh bagaimana Rasulullah dalam menjalankan ibadah, begitu semangatnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim, jangan lupa Nabi Ibrahim itu masya Allah, panjangnya insya Allah sudah sendiri dengan cerita. Nabi Ibrahim itu satu-satunya nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena salah satu yang Nabi Ibrahim selalu lakukan adalah begitu mementingkan perintah Allah daripada perintah yang lain. Ini yang kayaknya masih berat dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim itu masya Allah, kalau sudah perintah Allah, Rasul Surabaya ini gak kakek ngomong, gak kakek takon, perintah Allah laksanakan langsung. Kalau sudah perintah Allah laksanakan. Loh, jangankan hanya seolah-olah, jangankan hanya bayar zakat, pembelian anaknya ya Pak dilakoni, itu kan sudah pol-poli apa kan gitu ya. Kok jangankan hanya sekitar zakat 2,5%, pembelian anaknya ya Pak dilakoni. Walaupun itu innaha lawal balagul mubin, kata Allah dalam Quran, itu hanya sekitar balang usia, bukan terus diperintah oleh teman-teman. Dan itu hanya usia. Ya Allah, saya Nabi Ibrahim ini ketika mendapatkan perintah dilakoni. Dan saking hebatnya sama dengan dalam Quran, ini terkala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan sekian banyak perintah, dalam tafsir itu kalimat ini maksudnya bisyara'i awal-awami wa nawawi, dengan sekian banyak syariat, di antaranya hitam. Nabi Ibrahim diperintahkan hitam dalam usia 80 tahun. 80 tahun di sini ada 80 tahun. Kuat jiwa kan. Nabi Ibrahim 80 tahun diperintah hitam dilakoni. Coba bayangkan, begitu hebat. Membeli anak dilakoni. Iya, anak 10 boleh suci sesama. 10 nakal kabeh bisa mahal. Nabi Ibrahim tidak puluhan tahun itu tidak punya putra. Nabi Ibrahim, maka doanya Nabi Ibrahim dalam Quran, Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim dalam Quran, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah,
begitu soleh malah diperintah menyembelih, dilakoni walaupun pada akhirnya tidak disembelih, itu hanya ujian saja. Disuruh hitam, dilakoni tak sengaja waktu itu kan berat hitam. Mungkin hari ini hitam isu sore dan malam dengan teknologi dan zaman dulu belum ada pisau, belum ada dokter, belum ada calak. Zaman kita dulu pakai calak, belum ada. Masya Allah. Maka untuk bisa hidup barokah secara operasional, iman takwa tadi itu secara operasional laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Yang kedua, secara operasional ini penting. Jangan lupa istighfar